Halo semuanya, saya Vida Mastrika dan dalam video sharing tentang machine learning kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma KNN. Oke, materi yang saya pakai untuk membuat video ini linknya bisa kalian cari di description box ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ke channel ini dan untuk kalian yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya ya. Ayo kita langsung ke materi. Oke, kita langsung ke apa itu K-nearest neighbor ya. Kita langsung ke pengertiannya dulu. KNN menangkap gagasan kesamaan, kadang-kadang disebut jarak, kadang-kadang disebut kedekatan atau similarity, dengan menghitung jarak antara titik pada grafik. Nah, di dalam pengertian ini ada dua istilah ya, ada jarak, ada kedekatan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak perbedaannya jarak dan kedekatan? Ya, kalau kita menghitung ada dua titik di sini ya, kita menghitung jarak berarti jarak antara titik 1 dan titik 2 ini ya. Kalau kedekatan bagaimana? Sama ya, sama menghitung jarak juga antara titik 1 dengan titik yang lainnya. Tapi kalau misalnya kita menghitung jarak ya, semakin besar angka yang kita dapat berarti kedua titik ini semakin tidak mirip ya, atau jaraknya akan semakin jauh. Kalau misalnya kedekatan atau similarity, semakin besar nilainya berarti dia semakin dekat, atau dia semakin similar, atau dia semakin sama. Nah, itu bedanya jarak dengan kedekatan. Kalau jarak semakin besar angkanya berarti semakin jauh atau semakin tidak sama. Kalau kedekatan semakin besar angkanya berarti dia semakin mirip atau semakin sama. Jadi KNN menangkap gagasan kesamaan atau similarity. Bisa dihitung dengan rumus jarak, berarti mencari jarak yang paling kecil. Kalau dihitung dengan rumus similarity berarti mencari similarity yang paling besar ya, dengan menghitung jarak atau similarity antara titik pada grafik. Oke, seperti itu ya. Ini pengertian lainnya, algoritma KNN mengasumsikan bahwa hal serupa ada dalam jarak dekat. Dengan kata lain, hal-hal serupa dekat satu sama lain. Oke, berarti ini masalahnya klasifikasi ya. Kalau klasifikasi dalam data, kalian bayangkan data itu ada di sebuah plot atau scatter plot yang biasa saya gambarkan. Misalnya seperti ini, ada di dalam sumbu X dan sumbu Y. Yang berada pada kelas yang sama itu pasti akan berdekatan. Misalnya gini ya, yang punya kelas yang sama pasti dia berdekatan. Nah, ini maksudnya algoritma KNN mengasumsikan bahwa hal serupa ada di dalam jarak yang dekat. Nah, yang biru berdekatan dengan yang biru, yang merah berdekatan dengan yang merah, yang kuning berdekatan dengan yang kuning. Nah, ini dengan kata lain hal serupa dekat satu sama lain. Nah, ini adalah pokok dari algoritma KNN ya. Nah, ini contohnya. Data yang lingkaran merah itu pasti berkumpul dengan data yang lingkaran merah, lingkaran biru dengan yang biru, yang hijau dengan yang hijau. Jadi data yang dalam satu kelas itu pasti berdekatan satu dengan yang lainnya. Oke. Algoritma KNN ini termasuk algoritma supervised learning ya, di mana hasil dari instansi yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori K tetangga terdekat. K tetangga ini adalah K-nearest neighbor ya. Kalau misalnya masih belum mengerti apa itu K tetangga terdekat, nggak apa-apa, nanti akan saya jelaskan setelah ini ya. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data. Sama seperti kasus klasifikasi yang lain. Jadi kita punya training data dulu, kita kumpulkan training data. Setelah itu kita punya data baru, bisa yang sudah dilabel tapi kita tidak beritahukan sistemnya.
bisa yang memang kita tidak tahu labelnya sama sekali. Itu kita masukkan ke dalam sistem, setelah itu kita cek kelas-kelasnya ya. Dan algoritma K-nearest neighbor menggunakan neighborhood classification sebagai nilai prediksi dari instans yang baru. Jadi kita ngecek tetangganya itu banyak masuk kelas yang mana ya. Nah, kalau tetangganya banyak masuk kelas A, kita masukkan data barunya di kelas yang sama dengan kelas tetangganya. Contohnya seperti ini. Saya punya data yang sudah terklasifikasi adalah lingkaran merah dan kotak hijau ya. Saya punya data baru yaitu blue star atau bintang biru yang ada di tengah sini. Kira-kira dia masuk ke kelas mana ya? Nah, ini dia. Bagaimana caranya kita mengklasifikasikan bintang biru? Nah, ini ya. Jadi kita lihat tetangganya yang paling dekat. Oke, tetangganya yang paling dekat biasanya kita lambangkan dengan nilai K ya. K ini adalah nilai atau jumlah dari tetangganya yang mau kita ambil itu berapa. Misalnya tetangga yang mau kita ambil itu adalah 3, berarti kita cari 3 titik data terdekat dari data kita yang baru, bintang biru. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3. Oh, ini yang paling dekat. Sebelumnya kita juga hitung jarak yang kesini juga ya, jarak-jarak titik lainnya. Ternyata 3 titik ini ya yang paling dekat. Setelah itu kita cek, ternyata titik yang paling dekat ini adalah kelas lingkaran merah ya. Jadi 3 tetangga masuk ke kelas lingkaran merah, tidak ada tetangga yang masuk ke kelas persegi hijau atau kotak hijau. Jadi dengan itu kita bisa menentukan bahwa bintang biru ini masuk ke kelas lingkaran merah. Nah, itu aja. Jadi sesederhana itu algoritma KNN secara sederhana ya. Jadi algoritma non-parametrik yang berarti tidak membuat asumsi pada data yang mendasarinya. Kita punya data, kita masukin aja dulu datanya. Setelah itu, setelah ada data baru, nanti baru datanya akan diproses gitu ya. Disebut juga algoritma lazy learner karena tidak belajar secara langsung dari training set. Kalau misalnya kita bandingkan dengan JST atau yang lainnya, JST itu dia belajar dari data ya. Dia belajar dari data untuk membentuk jaringan dengan bobot yang sesuai. Kalau K-nearest neighbor ini tidak. Dia tidak secara langsung belajar dari data karena datanya disimpan saja ke dalam sistem. Nanti setelah ada data baru masuk, baru setelah itu data yang masuk itu dicek kesamaannya dengan data yang sudah ada di dalam sistem gitu ya. Algoritma KNN pada tahap pelatihan hanya menyimpan dataset ya. Ketika mendapatkan data baru, kemudian mengklasifikasikan data tersebut ke dalam kategori yang sangat mirip dengan data baru. Jadi algoritmanya berjalan setelah ada data baru ya. Kalau di ANN kemarin algoritmanya harus belajar dulu dari dataset yang lama, kalau KNN tidak seperti itu ya. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi sebelum KNN datanya seperti ini sudah diberikan label terlebih dahulu, ada kategori A, ada kategori B, dan ada new data point di sini. Setelah itu, setelah kita hitung jaraknya ke semua titik data, kita ambil K jumlah tetangga yang terdekat. Nah, itu kita ambil kelas mana yang paling banyak ada di tetangga itu. Itulah yang kita pakai untuk menentukan kelas titik data barunya ini ya. Cara kerja singkat dari algoritma KNN. Pertama kita load datanya, setelah itu inisialisasi nilai K. Setelah itu untuk mendapatkan prediksi kelas lakukan langkah 4-8 ya untuk setiap data point. Kalau misalnya kita punya data 1 juta, berarti kita harus mengulang langkah 4-8 itu sebanyak 1 juta kali ya. Nah, yang pertama adalah hitung jarak antara data tes atau data yang baru dengan data training. Biasanya ini menggunakan rumus Euclidean distance. Setelah itu urutkan jarak secara ascending. Ya.
Habis itu ambil data dari K jarak terdekat. Ya, berarti jarak, karena jarak di sini yang diambil yang paling kecil ya jaraknya. Kalau jaraknya kecil berarti semakin mirip. Yang ketujuh, ambil nilai kelas yang paling banyak yang ada pada data 6. Ya. Yang nomor 8, nilai kelas adalah yang didapat pada langkah 7. Oke. Contoh ya, yang tadi sudah saya jelaskan, ini ada dua kelas. Di sini ada kategori A dan kategori B. Yang A warnanya biru muda, yang B warnanya biru tua, dan ada data baru di sini yang warnanya kuning. Dia masuk ke kelas mana? Nah, ini kita masuk di langkah 1 di load data. Yang kedua, kita harus inisialisasikan nilai K atau berapa tetangga yang nanti akan kita pakai. Setelah itu kita hitung Euclidean distance dari data baru ke semua data yang ada di dalam sistem kita. Euclidean distance untuk 2 titik, rumusnya seperti ini. Kalau misalnya dia punya 2 fitur, rumusnya seperti ini. Kalau misalnya lebih dari 2 fitur, rumusnya seperti ini ya. Jadi kita hitung nanti Euclidean distance-nya. Setelah itu kita dapat jarak titik ini ke semua titik yang ada di dalam data kita ya. Setelah itu urutkan jarak dari yang paling kecil ke yang paling besar ya. Ambil 5 data teratas. Kenapa 5? Karena K-nya sama dengan 5. Oke, kita lihat di sini di gambar ternyata ada dari 2 kelas ya. Tidak seperti contoh yang tadi, di sini ada 3 yang biru muda dan 2 yang biru tua. Yang 7, ambil nilai kelas yang paling banyak. Yang paling banyak ada 3 yang biru muda di sini ya. Jadi data baru itu masuk ke kategori A karena dari 5 tetangga, 3 dari tetangganya itu masuk ke kategori A. Makanya data yang warna kuning ini nanti akan masuk ke kategori A. Oke, seperti itu. Sederhananya caranya KNN. Keunggulan dari KNN itu yang pasti gampang diimplementasikan ya. Dalam beberapa menit saya jelaskan tadi, saya yakin kalian sudah mengerti konsepnya KNN. Dan yang kedua, tidak perlu membangun model seperti JST, menentukan banyak parameter atau membuat asumsi tambahan. Jadi datanya langsung dipakai, kita punya data baru langsung dihitung aja jaraknya semua gitu ya. Kekurangannya pasti ada ya. Yang pertama, kita perlu menentukan nilai K dengan tepat ya. Bagaimana caranya menentukan nilai K dengan tepat ada di video saya yang selanjutnya ya. Setelah itu pasti komputasi tinggi karena harus menghitung jarak antara data testing dengan semua data training. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita punya 1 juta data berarti kita menghitung jarak data baru dengan 1 juta data tersebut. Kalau fiturnya 2 mungkin tidak begitu masalah. Kalau fiturnya lebih dari 2, nah itu komputasinya akan sangat tinggi ya. Oke, gimana tadi penjelasan tentang K-nearest neighbor? Semoga bisa kalian terima dengan baik. Bagaimana cara menentukan nilai K yang baik? Itu ada di video saya yang selanjutnya ya. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Bye.